Nah, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman dimanapun berada. Tapi saya kira nggak ada di luar negeri, jadi selamat malam semua ya. Biasanya kalau saya ada di luar negeri ya selamat pagi, ada selamat siang, selamat malam. Tapi mungkin ini di monitor atau di upload di YouTube, jadi ya selamat gini hari ya. Oke, hari ini saya ingin sharing. Di sini ada teman-teman saya, Coach Fatwa dan Coach Hari, di mana Coach Hari nanti sebagai moderator. Saya kira nanti kami bertiga dan ada Coach Doni juga di belakang layar, ada Coach Aan yang nanti bisa berkontribusi bersama. Jadi yang sedang kita hadapi hari-hari ini adalah bagaimana sebuah bencana wabah yang kemudian kita bisa bayangkan kalau itu terjadinya 10 tahun yang lalu aja misalnya, atau mungkin 20 tahun yang lalu, di mana pada saat itu belum ada internet seperti sekarang, belum ada WhatsApp gitu, masih mungkin 30 tahun yang lalu ya, masih teleponnya masih analog gitu. Kalau wabahnya seperti sekarang ini, betapa repotnya gitu. Nah, mungkin Tuhan sudah mengatur begitu ya, manusia menemukan ini ya dikasih suatu tantangan atau penyakit yang memang sepadan gitu ya. Kalau dulu mungkin cuma kolera, kemudian mewabah juga, tapi kemudian mereda, berganti lagi dengan ada penyakit AIDS, kemudian atau HIV atau SARS gitu ya. Tapi itu sesuai zaman. Nah, malam ini saya ingin mencoba di era digital ini kita untuk bisa survive dalam hidup, tentunya kalau yang bekerja adalah berkarir, itu seperti apa. Saya mencoba sharing di sini apa yang sudah saya siapkan, jadi sudah terlihat ya? Udah ya, Coach Ari ya? Sudah terlihat. Tinggal diperbesar aja ininya. Oke. Selamat bergabung ya bagi yang baru bergabung. Jadi acara ini adalah setiap Selasa malam kita sharing apa saja gitu. Tapi khususnya untuk self development ya, untuk mengembangkan diri dari sisi emosional intelijen maupun dari nanti spiritual intelijen atau quotient gitu ya. Nah, malam ini saya akan membawakan kunci sukses berkarir di era digital. Ya, berkarir di sini bisa aja berkarir bukan hanya di kantor, tapi dalam pergaulan, dalam rumah tangga, barangkali nanti bisa terapkan. Yang jelas ingin sharing bagaimana perubahan yang begitu dramatikal atau drastis di era digital ini. Dan acara ini adalah disponsori oleh beberapa disebut company atau bisa juga sebagai yang mensponsori malam ini. Ada Hari Kuswanto Consulting, ada WFS, ada Karir Global, ada Kabisa, dan ada Digital Energy Asia. Baik, saya ingin mencoba tes ini dulu, semacam persepsi dari teman-teman semua. Ini kira-kira di pantai, saya nggak sebutkan, ini di pantai Lombok, tapi kira-kira di pagi hari atau sore hari. Mungkin bisa di chat, di chat box. Bapak Ibu bisa menuliskan di chat ya untuk jawabannya. Silakan. Saya bisa
lihat ini. Oh, sore hari dari Ubaidillah di Tangerang. Ada yang lain? Kira-kira kenapa ya sore hari? Bisa di-unmute aja untuk Mas Ubay. Oke. Ya, menurut saya sore hari karena di sini sudah ada meja yang biasanya untuk dinner. Jadi saya berpikir ini sore hari, Pak. Oke. Yang lain? Oke, kalau gitu saya terus pagi hari ini. Alasan pagi hari kenapa nih? Karena belum ada orang, jadi belum rame lah di lautnya ya. Oke. Ya bisa. Baik, saya teruskan nih. Saya pernah kerja di anjungan lepas pantai seperti ini. Ini begitu lihat di jendela, itu saya bingung gitu. Ini pagi apa siang gitu? Apa pagi atau sore gitu? Karena ya warnanya mirip-mirip gitu ya. Kalau tadi dari Pak Ubaidillah bilang bahwa sore hari tadi reasonnya ada, Coach Fatwa juga tadi reasonnya ada. Nah ini Pak Stefanus sore hari menuju petang. Apa? Terlihat dari langitnya ya? Oh, langitnya kalau petang gitu ya, kalau pagi nggak gitu ya? Oke. Baiklah. Jadi ada setuju nggak bahwa ini petang? Oke, jadi apa yang kita lihat itu sebetulnya nanti kita masuk ke dalam persepsi kita. Jadi seperti ini. Ini adalah seekor kura-kura yang nggak bisa bangun, tapi dia kemudian melihat terasa terbang gitu ya, karena dia melihat langit di situ pas gitu, nggak ada ini, dia bilang terbang gitu ya. Tapi sebetulnya persepsi itu karena dia optimis bahwa yang dia sebetulnya lagi nggak bisa bangun, tapi melihat langit begitu cerah gitu, tiba karena biasanya nunduk gitu terus ya, begitu kebalik seperti itu dia, oh my God, I'm flying gitu ya. Jadi inilah optimisme dari seseorang atau siapapun melihat bahwa atas kejadian yang ada di dalam dirinya, kalau dia bersyukur atau grateful ya kalau bahasa Inggrisnya, itu dia akan melihat banyak sekali yang bisa disyukuri gitu. Jadi bagaimana cara untuk melihat hidup ini sudah, way to see life. Jadi cara untuk melihat hidup ini lebih optimis. Dan dari Larry Elder bilang bahwa optimisme itu is not just a mindset, tapi behavior. Nah, behavior itu harus dibangun dari suatu kebiasaan, kemudian menjadi tingkah laku, dan menjadi sifat atau behavior. Jadi optimisme itu bukan sesuatu yang tidak diusahakan ya, bukan hanya merubah mindset, tapi optimisme adalah suatu sifat yang kemudian kita bangun oleh kita sendiri. Ya. Nah, ini juga perception bahwa orang melihat bahwa ini kelihatannya gelas setengah kosong atau setengah isi. Gitu. Ini bisa dimaknai dua-duanya. Bagi orang yang pesimis, barangkali ini gelas sudah setengah kosong gitu ya. Jadi perlu diisi. Tapi bagi seorang yang optimis atau seorang yang bersyukur, dia akan melihat bahwa ini gelas setengah isi nih, masih bisa kita minum gitu ya. Jadi half full or half empty itu persepsi juga bagi kita yang melihat suatu keadaannya sama, gelasnya sama, isinya sama, tapi masing-masing orang akan melihat berbeda. Nah, inilah yang harus kita bangun untuk menghadapi atau
melangkah ke depan itu seperti apa, terutama dalam era yang sangat sekarang ini sangat susah untuk diprediksi, yaitu uncertainty-nya tinggi. Kemudian, sorry, macet. Terus? Sudah pindah. Sudah ya? Sudah. Oke. Nah, ini juga eye-catching, artinya Anda melihat ini tuh seperti apa? Apa kesan Anda gitu? Mungkin bisa di chat box. Melihat orang seperti ini, apakah bahagia atau mungkin ada empati atau sedih atau masa bodoh, itu kan orang berdesak-desakan seperti itu karena coba kalau yang berdiri samping dia antri gitu mungkin nggak berdesak-desakan seperti ini gitu ya. Nah, ini juga setiap hari kita lihat dengan mata kita, kemudian kita mempunyai persepsi masing-masing. Jadi bagi si petugas kereta barangkali atau pemilik kereta barangkali ini suatu calon penumpang yang banyak, berarti keretanya akan laku gitu. Maaf, ini siapa yang nyoret ya? Oke. Jadi yang merespon setiap kita lihat adalah otak kita. Otak kemudian diterjemahkan, nanti mungkin Coach Hari dan Coach Fatwa akan bisa menerangkan ini lebih jelas lagi, terutama Coach Fatwa yang mempelajari sisi mana otak yang dia berpersepsi, kemudian mempunyai kreativitas dan sebagainya. Ini sebelah kiri itu bagian otak yang kemudian dibikin kartun. Jadi tiap manusia mempunyai otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu lebih ke bagaimana persepsi kita dalam lebih digunakan untuk menghitung, kemudian logic thinking, kemudian untuk bagaimana dia speed-nya teratur, kemudian rules gitu ya, dia mengikuti rules gitu, sehingga manusia itu nanti cenderung bahwa si A itu cenderung dia akan lebih banyak merespon suatu kejadian itu dengan feelingnya, tapi yang lain dia akan merespon dengan logikanya. Nah, ini antara feeling dan logika itu juga berarti tiap orang berbeda-beda dalam merespon atau dalam bersikap untuk berkarir di manapun. Nah, di otak kiri misalnya dia orang yang cenderung menggunakan otak kiri, dia lebih logik atau analitik gitu ya, banyak melihat fakta-fakta. Jadi kalau nggak ada fakta dia akan gali terus gitu ya, tanya terus alasannya apa gitu ya. Tapi kalau dia memang cenderung menggunakan otak kanan, biasanya melihat itu lebih general, lebih big picture gitu ya. Kreativitasnya tumbuh, intuisinya juga tumbuh, kemudian jiwa seninya juga ada gitu. Dan dia kalau dalam pekerjaan meng-create sesuatu tuh dia benar-benar kreatif, feelingnya juga lebih empati gitu ya terhadap orang dibanding misalnya orang yang memang cenderung memakai otak kiri, imajinasinya tinggi dan sebagainya. Nah, ini nanti hubungannya dengan pekerjaan, di mana di suatu komunitas, apa itu di kantor atau untuk katakanlah dalam suatu komunitas, community, pergaulan, itu nanti beda antara satu orang dan yang lainnya, itu karena respon dari otak yang kemudian menjadi action yang berbeda-beda. Itu tadi detailnya ada sesi sendiri itu di tensi ini. Jadi respon bagaimana otak kita merespon terhadap
kejadian, kemudian merespon menjadi tindakan. Itu ada teorinya. Nah, kemudian bagaimana sih orang berkreasi, munculnya itu dari mana? Ini adalah contoh saja. Bagaimana dari mata, kemudian masuk ke dalam bagian otak yang paling belakang, kemudian dia menerjemahkan sebagai action gitu ya. Kemudian ada jutaan kayak serabut gitu otak yang kemudian mengkomunikasikan satu dan lainnya, tumbuhlah apa yang disebut dengan kreativitas, dengan ide-ide dan sebagainya, itu masuk di otak yang namanya prefrontal cortex, itu yang di depan. Nah, inilah yang kemudian melatar belakangi orang akan bertindak seperti apa, kemudian orang akan bereaksi seperti apa, orang akan berkomunikasi seperti apa, itulah dari respon otak ini. Hingga nanti ada pengujian atau ada tes mengenai bagaimana mengenali diri sendiri untuk suatu hal yang dihadapi gitu. Saya itu jenis orangnya seperti apa perasa gitu apa istilah coach Ari baperan gitu, atau orang yang selalu reasoning gitu, apa yang memakai logic thinking. Sesuatu ditanyakan kenapa itu gitu ya. Tapi kalau orang yang mengedepankan feeling barangkali tidak begitu banyak tanya kenapa, tapi oh iya, saya tahu bahwa itu adalah ini dari feeling dia. Nah, itulah kemudian yang mempengaruhi juga respon terhadap kejadian yang ada. Nah, setiap orang itu dia mempunyai apa yang dia ketahui tentang dirinya dan yang tidak dia ketahui. Di sini di dalam matriks ini, di matriks di kuadran 1, dia memang tahu yang sifat dirinya, dan juga orang lain tahu. Katakanlah dia itu seorang yang ceria dan kemudian tampak setiap hari juga ceria, mudah diajak ngobrol, open minded, itu kelihatan bagi dia sendiri juga mengetahui, dan bagi orang lain juga ya memang dia orang lain juga tahu bahwa dia orang ceria. Sehingga kalau misalnya ada tetangga yang ditanya itu sifatnya seperti apa sih, yang kemarin misalnya ada katakanlah ada tetangga yang kemudian ini, oh dia orangnya gini, padahal tetangga itu hanya melihat. Nah, itu yang kelihatan. Jadi kayak kalau gunung es itu yang di puncaknya. Nah, padahal gunung es itu di bawah itu banyak masih banyak di bawah yang tidak kelihatan. Nah, inilah yang disebut sebagai blind area. Kalau itu menyangkut diri sendiri yang kita nggak tahu, itu namanya blind area. Jadi suatu area yang kita benar-benar buta gitu, nggak tahu. Tetapi orang lain juga nggak lihat karena ada hidden area yang memang tidak ditampakkan oleh pribadi itu. Nah, ini disebut sebagai unknown by others. Jadi orang lain pun nggak tahu. Nah, ini bisa dikembangkan dengan cara matriks ini di unknown areanya itu diperlebar. Caranya gimana? Yaitu dengan diteliti oleh orang lain, dilihat lebih dalam orang lain yang disebut sebagai others observation. Jadi orang lain yang bisa melihat. Jadi misalnya Anda nggak tahu nih, saya itu kok sering frustasi kalau melihat sesuatu yang sedikit saja bermasalah, saya frustasi. Nah, itu bisa dikupas, dikuliti kira-kira ininya apa, sebab root cause-nya itu apa. Nah, itu bisa oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Nah, orang lain itulah yang disebut sebagai coach. Jadi sesi ini namanya coaching. Jadi kalau saya misalnya atau ada seseorang yang sering kali dia nggak sepaham gitu dengan orang lain, katakanlah apa nih masalahnya, padahal menurut saya sudah bagus, menurut saya sudah benar. Nah, mungkin ada salah satu blind area yang memang tidak dipahami oleh dirinya, dan orang lain juga melihat
apa ini? Nah, ini yang perlu digali melalui coaching, hingga ini akan melebarkan yang open area ini menjadi lebih lebar lagi. Nah, kalau oleh diri sendiri namanya self discovery. Jadi itu akan menggali diri sendiri seperti apa yang tadinya hanya diketahui seperti, oh ternyata saya punya sifat yang bagus ini yang selama ini tidak digali. Nah, itulah potensi yang untuk bisa diperlebar. Nah, kalau oleh orang lain namanya others observation, tapi kalau di sini namanya self discovery. Nah, inilah yang dilebar namanya share discovery di kuadran keempat. Nah, saya juga ingin menunjukkan di sini bahwa manusia itu antara laki perempuan itu dilihat dari otaknya itu memang berbeda dari awalnya begitu ya. Jadi ini kuasa Tuhan bahwa Allah menciptakan manusia dan manusia antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Di sini disebutkan dalam suatu kajian, dalam studi yang intens, bahwa kalau laki-laki itu katanya otaknya lebih besar, tapi kalau perempuan itu lebih banyak ini apa istilahnya, kalau serabutnya gitu ya, neuronnya. Nah, kalau laki-laki itu mempunyai mata yang lebih sensitif terhadap yang cahaya yang kuat gitu ya. Nah, perempuan lebih banyak kekuatannya itu di mendengar. Jadi dia lebih lebar range dari suara yang didengarnya gitu ya. Kemudian laki-laki itu lebih bisa melihat jarak jauh. Jadi, kemudian perempuan lebih ke dalam mendengar itu lebih tajam dan lama dia merecord gitu ya. Jadi memorinya bagus gitu ya. Kemudian juga dari emosi, perempuan itu lebih banyak lebih besar beremosinya. Ini kalau saya baca di sebuah buku di mana pada saat dulunya bahwa laki-laki itu yang berburu sehingga dia tajam penglihatan yang ini, kemudian perempuan itu lebih ke melindungi anaknya di gua-gua pada saat itu, sehingga ini turun-menurun, sehingga sekarang ini kalau Anda di rumah katakanlah antara laki dan yang laki perempuan itu seringkali kalau laki mencari barang di satu tempat itu susah gitu ya. Tapi kalau perempuan dia akan lebih cepat melihat mencari barang di satu tempat kemudian menemukannya. Nah, begitu juga kalau mencari alamat juga gitu. Kalau perempuan itu katanya susah membaca peta gitu ya. Tapi kalau laki-laki cepat membaca peta, kemudian ini itu begitu. Nah, di sebelah kiri ada 10 cara komunikasi yang berbeda antara laki perempuan. Mungkin nanti bisa lebih detail dibahas. Tapi yang jelas bahwa memang ini yang mempengaruhi otak kanan, otak kiri, dan juga otak antara laki-laki dan perempuan itu memang beda. Tetapi bottom line-nya adalah tidak ada gender yang lebih baik. Jadi tidak ada otak apa itu otak laki-laki lebih baik atau perempuan lebih baik, itu tidak ada. Semua masing-masing punya kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Nah, ini juga yang tadi ke-10 bagaimana cara komunikasi antara pria wanita. Ini yang nanti dalam organisasi atau dalam berkarir itu perlu diketahui, perlu dipahami bahwa memang beda cara komunikasi seorang laki-laki, cara komunikasi seorang perempuan, apalagi nanti ada brain, ada otak yang mempengaruhi tindakannya, sehingga apakah itu memang orangnya yang ada orang yang logical thinking, ada yang feeling thinking, kemudian yang lainnya juga
berbeda. Ada yang spontaneous gitu, ada yang dia banyak perhitungan gitu ya. Jadi yang spontan itu kalau dikasih kerjaan spontan bisa gitu, tapi begitu detail dia akan kelabakan. Itu juga masing-masing punya ini. Makanya perlu di coaching bagaimana seorang pekerja atau seorang anak buah atau bahkan atasan akan bawahannya itu seperti apa ininya. Ini contohnya secara psikologi antara laki dan perempuan pada saat mereka mencari barang di mall atau di shopping center gitu ya. Jadi gambar yang di samping kanan itu menunjukkan bahwa kalau laki-laki atau laki-laki mencari barang itu ya masuk, kemudian paling muter sedikit gitu, dia langsung keluar udah menemukan barangnya. Ya nggak ini. Tapi kalau perempuan startnya di sini muter dulu sana sini, baru rumit, baru finish mungkin 2 jam. Kalau ini mungkin cuma 15 menit gitu ya. Nah itu contohnya saja perbedaan yang sering terjadi di antara laki-laki dan perempuan. Kemudian nah, kalau ini antara manusia dan robot. Robot itu diciptakan karena tadi melihat otak manusia itu fungsinya macam-macam. Oh, ini untuk kreativitas. Oh, ini untuk merespon feeling. Oh, ini untuk berpikir logik. Ini untuk menghitung matematis. Nah, itu kemudian sama ahli robot dari dulu itu namanya AI, jadi artificial intelligence. Jadi intelijen yang dibuat, jadi kecerdasan buatan. Itulah yang kemudian ditempel. Nah, kalau teman-teman lihat yang di kanan ini robot ini. Sekarang ini udah di Jepang ini terkenal. Terus namanya lupa saya. Itu benar-benar bisa hug. Tapi dia senyumnya kayak gini terus saya senyum gitu, nggak ini hug, kemudian melepaskan gitu, high five, salaman gitu, dia udah bisa. Jadi sudah mirip manusia. Nah, inilah yang kemudian di era digital semacam sekarang ini, inilah menjadi momok bagi kita semua sebagai manusia. Apakah kita nanti akan digantikan oleh robot-robot semacam ini, karena ini tinggal membuat wajahnya aja, mau serem gitu, mau pakai jenggot kayak Coach Hari gitu ya, atau pakai yang klimis kayak Coach Patpa gitu, pakai sorban, bisa gitu. Jadi ini dalamnya benar-benar robot yang diciptakan oleh di Jepang ini. Nah, ini juga yang terkenal waktu itu sempat viral nih, Shopee yang di sebelah kanan itu sempat dia memberi ceramah juga gitu ya di dalam suatu seminar. Kalau yang sebelah kiri di film ini, jadi bagaimana nantinya seorang manusia akan bekerja di tengah-tengah robot. Nah, ini juga era digital semacam ini yang mungkin ini nggak lama lagi gitu ya, nggak sampai 20 tahun gitu sudah berkembang seperti ini. Karena sekarang ini juga banyak sekali robot-robot yang sudah mirip dengan manusia. Lalu gimana kita saing aja dengan robot gitu ya? Nah, ini yang akan saya bahas di era digital semacam ini. Jadi ini contohnya ada kajian bagaimana membedakan antara manusia dan robot. Nah, kalau manusia itu mudah letih, ya. Kalau robot tidak pernah letih. Jadi kalau kita punya robot, yang sekarang ada sederhananya, ada yang untuk bersihin lantai ya, untuk vacuum cleaner itu ada robot. Dimana kalau kita memang rumahnya berkarpet, agak lurus dan mudah ini, udah pakai robot, membantu, udah nggak ada kerjaan lagi gitu ya. Dan kalau manusia itu biasanya karena lelah kurang presisi, tapi robot
itu sangat presisi. Manusia kualitas kerjanya tidak stabil karena sehingga ada emosional tadi. Tapi robot dia stabil karena dia memang mesin. Manusia pengalaman banyak dan dinamis. Nah, robot sifat dinamis dalam mengakomodasi pengalaman kerjanya. Jadi kalau ya seperti itu terus gitu ya. Tapi kalau manusia melihat ada yang mungkin perlu efisien gitu, dia bisa berpikir efisien, kemudian melihat inovasi yang lain. Itu kalau manusia bisa. Kalau robot di programnya begitu ya sudah begitu. Nggak tahu kalau nanti kemudian kalau sudah mirip sekali dengan manusia, dia bisa meniru persis ya perkembangan selanjutnya barangkali. Nah, kalau manusia mempunyai sifat global ya. Kalau robot tergantung program. Jadi kalau kita ingin punya robot yang mengerjakan itu terus ya udah itu terus gitu ya. Walaupun ada pengembangan variannya gitu, tapi tidak seperti manusia. Kalau manusia itu mengerti tugas secara alami, jadi mudah beradaptasi. Nah, ini robot sangat terbatas ya, dia kalau diciptakan untuk sesuatu yang ya tugasnya itu. Nah, inilah yang harus diketahui oleh kita sebagai manusia dalam berkarir gitu ya. Jadi mungkin ya, jadi jangan sampai kita melawan robot gitu, kemampuan robot yang memang di atas kita. Misalnya dia menghitung cepat presisi gitu. Ya kita kalau mau menyaingi itu jangan sampai jadi manusia kemudian yang menyaingi itu. Yang kita cari yang lain yang dia nggak punya, robot itu nggak punya itu apa? Seperti empati, mungkin seperti tersenyum, lebih berperasaan. Nah itu yang menjadi manusia unggul di tengah-tengah robot nantinya. Nah ternyata robot juga ada yang jahat gitu ya. Ini survei di tapi ini robot itu bukan fisik robot ya. Ada juga robot yang namanya software, robot software. Jadi saya juga mengembangkan namanya RPA itu Robotic Process Automation. Jadi mungkin yang teman-teman di IT itu sudah kenal RPA. Itu bisa meniru kerja manusia, terutama yang kerja komputer ya, misalnya dari pembukuan gitu. Setiap hari misalnya ada laporan dari cabang, ada ratusan cabang, kemudian harus diketik atau harus dimasukkan ke dalam Excel, kemudian diekspor ke SAP, kemudian masuk ke slip ini, kemudian masuk sini. Nah, kalau rangkaian itu rutin dan besar, itu pakai namanya RPA itu bisa menyelesaikan itu. Jadi robotic process automation itu benar-benar memimik kerja manusia yang mungkin satu hari hanya mungkin ada 500 laporan yang diselesaikan. Kalau robot cuma mungkin setengah jam gitu udah selesai semua. Tetapi juga ada bad robot yang memang untuk kejahatan ya. Kalau di software juga ada virus, ada kejahatan. Nah ini presentasinya kurang lebih banyak yang jahat gitu ya untuk program-program yang ini. Nah ini ada contoh untuk ada 9 robot yang terkenal, yang viral. Saya ambil dari salah satu publikasi di Google. Ini namanya Sophia. Ini yang saya bilang tadi, dia bisa ceramah, mirip manusia ya, bisa senyum gitu ya. Kemudian ada juga yang seperti bayi, anak kecil gitu. Ini untuk ini juga untuk teman anak juga bisa, dia bisa main, bisa bercanda gitu ya. Atau ini dari profesor di Jepang, dia menciptakan robot. Jadi robot-robot itu mirip sifat dia gitu. Jadi kadang-kadang orang nggak bisa membedakan ini dia apa robot gitu, karena suaranya persis mirip, kemudian cara berpikirnya, cuma memang ya dia masih robot gitu ya, tidak seperti profesor yang menciptakannya. Kemudian ini ada kayak cheetah yang bisa lari kencang sekali, ini juga robot. Ini juga penjaga, ini kayak kalau ini Robocop ya, ini namanya Valkyrie
robot. Ini mirip Robocop yang di film-film dulu. Nah, namanya Julius ya. Ini dia bisa apa? Mengekspresikan wajahnya itu udah mirip manusia ya, kayak ada perasaan misalnya kayak sedih, apa gembira itu dia ini. Tapi dia robot. Nah, ini anak yang kecil juga, ini juga namanya Telenoid, itu untuk menemani atau menjaga misalnya ada anak kecil atau ini dia bisa monitor itu. Alexa ini sering ditampilkan di pameran-pameran, ini juga cerdas. Atau ini Big Dog yang dia bisa cepat sekali ininya dan seperti apa transformer gitu ya. Ini sebetulnya tadinya untuk di militer, untuk mengejar lawan dan sebagainya. Tapi sekarang juga sudah apa dikomersilkan. Nah, jadi semua itu latar belakang itulah yang kemudian melahirkan namanya sekarang Revolution Industry 4.0. Apa itu Revolution Industry 4.0? Jadi kalau dulu di abad ke-18 itu masih orang menggunakan mechanical, jadi orang menggiling padi gitu ya pakai mechanical ya, ada apa kemudian mesin-mesin yang tadinya manual kemudian udah jadi mesin lah pada saat itu karena ada apa ditemukan mesin uap pada saat itu. Kemudian di abad 19 karena produk pertanian keperluannya banyak, maka dia ada mass product. Maka udah ditemukan pada saat itu listrik. Sehingga yang tadinya pakai mesin uap dengan listrik, mobil pun listrik, kemudian ada apa pergerakan revolusi industri di situ. Nah, kemudian di abad ke-20 di industri 3.0 orang udah melihat menggunakan IT, tapi masih komunikasi antara manusia dan apa komputer gitu ya. Ini udah semi robotik, jadi udah semi robot gitu ya. Tapi sekarang ini itu sudah antar mesin itu udah saling ngobrol ya. Dengan ada internet itu udah antara komputer sama HP bisa ngobrol sendiri tanpa adanya intervensi dari manusia. Nah, ada 10 karakteristik dari digital teknologi di sini. Untuk yang industri 4.0 adalah contohnya mobil device itu sangat berkembang sangat pesat. Satu device kecil tapi kemampuannya sudah sama dengan pada saat tahun 80-an itu komputer yang besar ya, mainframe gitu ya. Itu udah dengan satu mobil device saja. Kemudian smart sensor, augmented reality atau apa kita punya jam tangan itu udah bisa record langkah kita, jantung kita, kemudian weather dan sebagainya. Kemudian big data. Jadi kalau kita sensornya banyak, nggak masalah. Kita kumpulkan big data, analisa, sehingga nanti iklan di Facebook, iklan di Instagram, semua pakai big data. Sehingga jangan kaget kalau tiba-tiba ada yang nawarin Anda, katakanlah suatu merek atau kosmetik tertentu, atau parfum tertentu, atau sepatu tertentu. Karena setiap Anda beli sepatu dan ini direcord gitu sama big data, kemudian apalagi kalau udah pakai Google, udah data kita ketangkap, jadi ajang promosi di situ. Kemudian 3D printing itu juga udah banyak, jadi kita nggak perlu bikin baut, katakanlah di suatu daerah yang terpencil, nah pakai 3D printing dia bisa, kalau memang perlu suatu peralatan yang sederhana yang bisa di-print di situ. Kemudian cloud computing, jadi nggak perlu kita sekarang punya kalau punya laptop harus hard disknya atau harus banyak gitu. Udah langsung ke cloud aja, jadi semuanya bisa di ini. Cyber security, kemudian location detection, Internet of Things, customer interaction dan sebagainya. Jadi 10 ini mencirikan industri 4.0. Nah, inilah kemudian merubah cara kerja semua orang. Kalau ini mungkin teman-teman yang milenial nggak mengalami ini. Kalau saya mengalami ini, jadi satu meja itu ada telepon, ada
buku, kemudian ada foto, itu sekarang udah masuk dalam satu yang namanya device smartphone itu. Nah, inilah yang kemudian mendisrupt bisnis ini ya, bisnis ada di dunia ini. Jadi kayak Uber atau di sini Gojek itu mereka menjadi terbesar, taksi company terbesar, tapi nggak punya taksi gitu ya. Kemudian Airbnb itu juga mengalahkan hotel-hotel besar ya, karena dia sebagai sekarang accommodation kayak hotel itu yang terbesar, tapi nggak punya fisik real estate-nya nggak ada gitu. Kemudian ada Zoom gitu ya, di sini Skype gitu, dia nggak punya infrastruktur telekomunikasi tapi menguasai. Atau Alibaba, AliExpress, atau ada Amazon gitu ya. Dia sebagai retail besar gitu, tapi nggak punya inventory, semuanya dari ini. Facebook juga gitu. Dia bukan yang media yang nggak punya konten. Padahal tadinya namanya majalah-majalah itu kan sangat eksis gitu ya. Netflix, nah ini juga sekarang menggeser namanya 21 itu kalah gitu. Padahal dia nggak punya seniman. Jadi kalau teman-teman berkarir di suatu perusahaan atau kebetulan jadi bos, jadi atasan, kalau lihat anak buahnya rajin di depan komputer gitu kerja sampai dari pagi gitu, ya jangan bilang dulu bahwa dia rajin, kita lihat dulu dia jangan-jangan lagi nonton Netflix gitu ya. Jadi kita dengan mengetahui banyak teknologi seperti ini, kita tahu bahwa oh iya kedepannya itu yang berkembang mungkin adalah seperti ini. Nah, ini terjadi kemudian ada disruption yang lebih besar lagi karena adanya COVID-19 ini. COVID-19 ini disruptif ini juga seperti Gojek kemarin sempat sampai mungkin sampai sekarang belum pulih itu. Jadi teman-teman yang bekerja di Gojek atau di ini online gitu ya terkena dampaknya juga gitu. Airbnb mungkin sepi juga karena ada COVID gitu. Jadi saling memakan gitu ya. Nah, COVID ini juga membuat yang sekarang lagi terkenal new normal ya. Ini sebenarnya udah istilah lama new normal. Jadi seperti pada saat awalnya COVID mewabah, ini justru kalau di Australia di Amerika orang itu kalau di Amerika berebut beli senjata api, nggak tahu kenapa. Rupanya untuk keamanan diri sendiri ya. Tapi kalau di Australia ini adalah rebutan toilet paper. Ya, karena di sana itu yang mungkin dibutuhkan sehari-hari dan panik gitu kalau nggak ada itu ya. Jadi sempat ada yang berantem gara-gara toilet paper. Kemudian new normal ini adalah orang nggak lagi hug, cipika-cipiki atau bahkan ngobrol yang dekat gitu ya. Tapi cukup ya dengan simbol-simbol yang mungkin bisa jadi alternatif nanti new normal itu seperti ini gitu. Jalan-jalan sepi, tapi sekarang udah rame lagi ya. Ini kemarin sempat nih toko-toko tutup, jalan-jalan sepi, kemudian mempengaruhi ekonomi. Nah, ini sebetulnya tidak cukup kita sebut sebagai new normal. Kalau new normal itu ya seperti kita sekarang ini pakai masker, cuci tangan, kemudian udah. Kita berharap kita bisa balik lagi seperti dulu lagi itu sebagai old normal. Itu salah gitu. Ini yang disebut oleh para ahli disebut sebagai false hope. Jadi suatu harapan palsu gitu ya bahwa kita akan kembali lagi normal seperti dulu ya. Ya naik kereta mungkin ya kayak dulu nggak usah pakai masker bisa. Ini enggak. Ini buktinya bahwa nanti bahwa kedepannya itu yang ada adalah next normal. Jadi yang tadi kita udah nggak bisa lagi yang ya kayak dulu. Kemudian kita kumpul-kumpul mungkin juga ada batasannya. Jadi semua pakai protokol. Nah ini yang kemudian muncul apa yang istilah-istilah yang sebelumnya nggak ada sekarang ada. Jadi kayak self
isolated atau physical distancing. Itu kan sebelumnya nggak ada. Orang lebih cenderung diam di rumah daripada keluar. Kalau nggak penting amat nggak keluar. Gitu. Atau kalau memang harus keluar, ya dia harus antri seperti ini, physical distancing. Atau kita mau menggunakan PPE untuk keselamatan, ya masker atau mungkin cuci tangan, sarung tangan. Itu nanti sebagai next normal yang jadi normal gitu ya. Jadi orang wajar aja kalau dulu pakai masker atau menutup ini itu nggak wajar, tapi sekarang keharusan gitu ya. Kemudian work from home itu juga kebiasaan yang mungkin nanti jadi budaya gitu ya. Kemudian hand sanitizer itu mungkin nanti seperti ini ya, orang jalan ya ada yang jual bahkan seperti halnya PSBB gitu ya. Nah, imbasnya ke bisnis itu juga sangat besar gitu ya. Jadi kalau sebelah kiri itu dikatakan itu sebagai the potential loser, artinya potensi yang akan redup gitu ya, seperti bidang tourism gitu ya, kemudian aviasi juga, kemudian otomotif itu loser karena demand-nya itu turun drastis gitu ya. Sampai ke pendidikan juga gitu. Nah, yang sebelah kanan itu sebagai the winners seperti medical supply services, food processing. Jadi sekarang ada tetangga yang jual ikan beku kayak gitu, laku gitu ya sekarang ya. Kemudian ICT, Zoom, kemudian ada Internet of Things, ada e-commerce, itu laku. Nah, yang di tengah-tengah itu kebetulan saya kerja di energi, jadi oil and gas di situ bisa lose, bisa juga ini. Jadi tergantung sektor apa yang kita kerjakan di situ. Kemudian, ya, ini kalau presentasinya di oil and gas, ada yang lose, ada yang ini, saya biasanya detail di situ. Nah, kemudian ada, at least di sini ada 5 pekerjaan yang tadinya nggak ada, yang 10 tahun nggak ada, sekarang ada. Misalnya ada namanya jabatan content marketer gitu. Itu ada sekarang di perusahaan maupun ini, karena memang marketing itu sudah krusial gitu ya di era digital seperti ini. Orang bisa memasarkan dari rumahnya saja, nggak punya gudang, nggak punya toko, tapi dia jualannya sehari bisa sekian ratus ribu gitu ya. Contohnya nanti Coach Hari bisa sharing di sini. Kemudian sebagai bloggers, dulu nggak ada apa itu bloggers gitu ya. Apalagi tahun-tahun 2000 itu belum ada. Atau SEO analis. Jadi search engine optimization itu SEO itu dulu ya ada. Dulu kalau pertama kali saya pakai tuh ada Alta Vista, kemudian ada sebelum ada Google, sebelum ada Yahoo, dulu Yahoo paling ini ya, paling keren. Kemudian YouTube content creator juga sebagai pekerjaan yang baru ini. Mobile apps developer itu ada jabatan sendiri itu di suatu perusahaan. Nah, ini tuh perkembangan digital itu ya menciptakan juga lapangan baru, selain juga tadi menghapus profesi atau pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada sebelumnya. Misalnya nanti namanya, kalau dulu keren kan di bank itu ada yang di depan di front desk gitu yang berhadapan itu kan keren ya pakai dasi pakai. Nah sekarang itu digantikan oleh ATM, digantikan oleh transfer ini udah makin lama menyusut, sehingga bank-bank sekarang cuma ada beberapa meja yang memang untuk urusan yang khusus gitu ya. Nah semua diganti oleh pekerjaan-pekerjaan atau jabatan-jabatan baru ini.
Nah, ini contoh anak kecil. Kebetulan ini adalah anak dari asisten ini rumah tangga di rumah. Itu kalau ada orang, dia bekerja di rumah itu karena pagi jam 8 sampai jam 10 gitu, anaknya kalau main game karena wifi-nya lancar, dia selalu bawa HP-nya gitu. Kalau dia nangis, ibunya yang ribut apa yang pusing, rupanya baterainya habis. Jadi udah dia kasih di-plug-in di situ, udah anteng di situ. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya kita juga begitu gitu. Kita juga kalau bawa HP tapi baterainya habis juga sangat ini ya, sangat stres gitu ya. Sehingga hierarki Maslow ini, Maslow of needs itu bukannya fisik, kemudian safety dan sebagainya sampai ke self actualization, tapi pertama adalah baterai. Kalau baterai penuh, kemudian kalau nggak ada wifi atau kuotanya habis, wah kita juga stres gitu ya. Jadi ini dua ini yang kemudian menjadi kebutuhan kita yang tidak terasa sekarang sudah mendominasi ini kita hidup kita gitu ya. Jadi kalau kita bawa HP 3 gitu tapi baterainya habis semua ya susah. Makanya kemudian ada sewaan charger dan sebagainya. Jadi ini juga mendisrupt kebiasaan. Nah, ini yang sering disampaikan oleh para ahli bahwa ke depan itu memang dunia ini sangat tidak pasti gitu, namanya VUCA world. Jadi volatile gitu, uncertain, kemudian kompleks dan ambigu. Jadi memang kayak perusahaan taksi saingannya bukan sesama perusahaan taksi, tapi saingannya dengan perusahaan software gitu kayak Gojek itu sebenarnya kan bukan perusahaan angkutan gitu, dia hanya aplikasi gitu. Nah, persaingan, kemudian ketidakpastian, kemudian unpredictable gitu ya, itu yang mainkan di depan. Sehingga kita sebagai katakanlah pekerja atau sebagai pribadi untuk bisa sukses, kunci sukses ke depan ya harus bisa mampu beradaptasi gitu ya. Seperti Pak Rahli bilang, kalau dinosaurus itu tidak bisa hidup sampai sekarang, itu karena memang dia tidak mampu beradaptasi. Tapi kalau ikan-ikan yang purba sekarang masih ada, itu karena dia bisa beradaptasi. Nah, inilah transformasi yang dari analog ke digital. Itu butuh beberapa perubahan gitu ya, yang dimana ini juga menyangkut pribadi-pribadi kita sendiri gitu ya. Kalau dulu misalnya seorang pemimpin itu yang analog leadership itu katakanlah main perintah ini, sekarang susah. Orang kalau kita punya anak buah yang milenial, memang kalau dia udah nggak cocok, nggak sesuai dengan ini dia udah dia mending cari pekerjaan lain gitu ya. Jadi style dari leadership itu beda. Kalau dulu kita analisa, kemudian merencanakan, analisa baru execute. Kalau sekarang nggak ada ide seperti apa, bahkan bisa satu multi plan gitu, kemudian dieksekusi dengan arrangement yang lebih cepat gitu ya, dengan teori pivot atau upscaling gitu dan sebagainya. Jadi kalau dulu hierarki gitu, ini lebih menyeluruh. Kemudian kita tidak lagi berbisnis itu atau mengandalkan karir kita itu dengan resource base ekonomi gitu ya. Karena knowledge juga ternyata sudah tidak zamannya lagi. Yang dibutuhkan adalah creativity. Pengetahuan tanpa creativity itu ya kering gitu. Maksudnya nggak banyak gunanya.
Kalau dulu ada yang disebut sebagai knowledge based ekonomi, itu ekonomi yang dari pengetahuan teori ekonomi yang ada makro mikro. Nah sekarang nggak, lebih ada kreativitas yang untuk membangun ekonomi. Jadi kalau Anda kreatif, ya Anda akan sukses di era digital ini. Nah ini contohnya mendesain suatu trotoar ya. Ini yang disebut sebagai UI UX gitu ya. Jadi user interface, user experience. Ini kalau yang arsitek yang mungkin kolonial gitu ya, dia membangun seperti ini. Tapi kemudian kalau melihat orang user experience seperti ini, dia akan membangun seperti ini gitu ya, ke sini. Karena nggak mungkin orang kemudian ke sini. Nah, design thinking seperti ini yang diperlukan oleh teman-teman kalau Anda berkarir di zaman sekarang gitu ya. Jadi kita lihat user experience-nya itu seperti apa. Jadi kalau kita menjual barang katakanlah, kita ada yang namanya buying the buyers gitu ya. Jadi kita mengeluarkan uang sedikit untuk membeli si pembeli itu, bahwa pembeli merasakan dulu gitu ya. Kemudian setelah nyaman dengan experience-nya, nanti tumbuh sendiri ininya pelanggannya. Dia bisa bilang ke temannya, bilang ke tetangganya, ke keluarganya, oh ya, itulah user experience yang harus digali. Nah ini juga design thinking yang memang udah lama, bahwa orang biasanya kalau menggunakan kecap ini udah mau habis, biasanya dibalik gitu ya, karena untuk cepat. Nah kemudian didesainlah seperti ini. Ini juga karena desainnya adalah menggunakan user experience. Nah ini memberikan contoh saja bahwa kalau dulu menemukan suatu teknologi, suatu barang, itu lama sekali untuk mencapai 50 juta users gitu ya. Kalau misalnya telepon bahkan sampai 76 tahun, kemudian pesawat pertama kali ditemukan sampai orang menggunakan 50 juta user itu 68 tahun, mobil, radio, TV. Nah ini udah mulai nih, internet, Facebook itu hanya 3,5 tahun. Kemudian Twitter 2 tahun. Nah, kemudian ada Angry Bird itu 35 hari udah mencapai 50 juta pengguna. Yang lebih cepat lagi adalah Pokemon 19 hari. Nah, ini sebagai contoh saja bahwa kreativitas kalau kita bekerja untuk bisa lebih sukses, itu benar-benar memanfaatkan teknologi yang ada untuk bisa kita sukses ke depan gitu ya. Ini ada quote dari CEO dari Accenture bahwa digital is the main reason just over half of the companies on the Fortune 500 have disappeared. Jadi tadinya ada di 500 Fortune 500 itu setengahnya hilang karena adanya teknologi digital ini. Nah, tapi ini ada yang wise dari Bung Hatta. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Jadi untuk melawan tadi perkembangan yang demikian itu memang sifat-sifat luhur yang ada di kita itu yang harus ditonjolkan. Itu yang kemudian bisa kita sukses di karir. Nah, ini beberapa key success dari saya kutip dari Billy Boone yang mungkin teman-teman yang ini tahu, dia penulis yang on top. Saya kasih kuning-kuning di sini bahwa di digital era itu banyak yang sudah dikatakan oleh robot gitu ya, sehingga kita bersaingnya itu dengan robot yang memang tidak ada tandingannya, misalnya kecepatannya, kemudian performanya dan sebagainya. Tapi masih banyak nih sisa-sisa yang memang kita harus miliki yang tidak bisa dipunyai oleh robot. Misalnya be grateful, love what you love and love what you do. Karena robot ya mengerjakan gitu aja, dia tidak ada rasa menyenangi atau menginginkan pekerjaannya, sehingga kalau di ini dia akan kalah gitu ya. Integrity,
kemudian ada dream, confident, open-minded, respect. Nah, hal-hal semacam itulah yang kita perlukan untuk bisa kita berkarir sukses di era digital semacam ini. Seperti melihat big picture, robot nggak bisa gitu ya. Big picture artinya suatu rangkaian seperti ini, kemudian nanti kalau dikerjakan itu akan seperti apa gitu, akan menjadi seperti apa. Ini yang robot itu nggak bisa. Kreativitas juga robot terbatas. Nah, di sini adalah sebagai negosiasi, humor gitu ya. Humor robot ya mungkin diprogram bisa humor, tapi ya garing kali ya humornya. Kemudian humble dan sebagainya. Ini saya ambil dari Billy Boone, tapi saya highlight mana-mana yang mungkin bisa di-replace oleh ini robot, can be done by robot, tapi banyak sekali yang manusia itu tidak bisa digantikan oleh robot. Jadi ini sebagai terakhir mungkin sebagai pengingat saja bahwa kalau kita punya 5 jari ini ada maknanya gitu ya, supaya diingat saja kunci suksesnya. Jadi kalau jari tangan kanan ya, itu jempol itu give appreciation. Nah, jangan lupa kita sering lupa. Jadi kesuksesan sedikit kesuksesan apapun di dalam satu tim atau bahkan di keluarga, silakan atau please give apresiasi gitu dengan jempol. Oh bagus, anak katakanlah nggak perlu ranking, dia bisa pakai kaos kaki misalnya umur TK gitu, oh bagus gitu. Dia pulang kemudian bajunya bersih, nggak ini bagus. Pokoknya sering lah kita memberi apresiasi ke bawahan, ke atasan, ke peers gitu ya. Kalau memang prestasi jangan segan-segan kita beri apresiasi. Kemudian telunjuk itu kalau orang di spiritual itu ada belief in God. Jadi apapun itu memang kejadiannya itu adalah sudah dia mengatur gitu ya. Tapi kita harus berusaha sendiri. Jadi berusaha dulu. Jadi do our part. Nanti biarkan God do his part gitu ya. Jadi kita mengerjakan yang bagian kita, silakan nanti Tuhan juga akan mengukur, menilai, kemudian bagian tercapai atau tidaknya, dan ini itulah sistem tawakal. Atau bermakna juga build vision. Jadi jangan sampai kita membuat target itu cuma jangka pendek, tapi jangka panjang seperti apa. Nah ini telunjuk. Nah kemudian yang tengah itu be above average atau extra miles. Jadi kalau di dalam di kantor atau dalam lingkungan komunitas Anda biasa-biasa saja sama teman-teman, ya Anda nggak menonjol, nggak akan lihat. Tapi kalau Anda punya effort yang extra miles yang memang above average, Anda akan kelihatan. Nah itulah yang di tengah. Kemudian jari manis ya. Itu biasanya kalau untuk tunangan biasanya kan cincin di jari manis. Itu engagement atau networking. Itu jangan Anda lupakan, cari teman sebanyak-banyaknya karena musuh satu itu udah terlalu banyak, teman 1.000 itu masih kurang gitu ya. Jadi please be networking, cari teman mumpung masih diberi kesempatan kesehatan. Nah, kelinking itu mencerminkan do not ignore small thing. Karena orang jatuh, orang tersandung itu karena kerikil gitu ya, bukan karena batu besar. Maka detail suatu pekerjaan atau bahkan kalau kita mengerjakan sesuatu perlu tahu detailnya dan jangan abaikan itu yang small thing karena bisa menjadi tersandung. Oke, sebagai takeaway ini hampir 1 jam. Sekarang ini ada di Jepang, di Cina, di kota-kota besar. Jadi ngumpul seperti ini tapi ya masing-masing ini sendiri gitu ya, fokus dengan gadgetnya masing-masing. Di Eropa juga gitu, udah kumpul. Nah ini yang kita sebut sebagai
menjauhkan yang dekat dan mendekatkan jauh, gitu ya. Di Eropa, di Jepang, dimanapun kalau kita lihat di public translation seperti ini. Di Indonesia juga gitu. Sambil bergantungan, masih nggak saling ngobrol. Padahal, ya belum lama sebelum ada ini, orang naik kereta tuh saling ngobrol, menyapa. Dulu bahkan kalau saya langganan kereta, saya rocker ya, jadi rombongan kereta biasanya. Itu sambil main gaple, main itu sangat senang gitu ya. 45 menit dari Bogor Jakarta itu tidak terasa. Karena kita saling ngobrol, saling bercanda. Ya hai gitu dan sebagainya, bahkan ya menggosip itu nenek-nenek atau ya ngobrol sesama penumpangnya. Nah inilah kemudian yang hilang, dan ini harus, kalau Anda berkarir di era sekarang ini, ya jangan melulu hubungannya dengan dan handphone. Memang itu sebagai sarana, tapi between human itu, human to human itu masih perlukan gitu, untuk tadi yang tidak dipunyai oleh robot itu kan itu respect, kemudian humor, bercanda, itu dihasilkan dari hubungan antar manusia seperti ini. Nah ini takeaway yang 3, kalau kita nggak hati-hati ya memang kita akan digantikan oleh robot, karena dengan adanya kasus COVID ini robot bisa sombong dia, karena dia nggak akan tertular oleh COVID gitu ya, sehingga dia melihat manusia malah jijik gitu ya, aduh jangan bergaul nanti kita kena COVID. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Syukron, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, juga mohon maaf. Silakan kalau ada diskusi. Di sini ada Coach Fatwa, Coach Hari, dan Coach Aan, juga Coach Doni yang bisa saling sharing, saling membantu kalau ada diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sedikit summary bahwa dalam kondisi ini ada 10 digital yang berkontribusi di revolusi industri 4.0 seperti mobile device, 3D printing, location detection, Internet of Things, dan lain sebagainya. Kemudian untuk hal-hal ini muncul profesi baru seperti content marketer, blogger, CEO analis, YouTube content creator, mobile apps developer. Dan untuk digital transformation sendiri itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti bisnis modelnya, kemudian digitalnya itu sendiri, dan culture-nya. Dan key success di era digital yang perlu diperhatikan, yang pertama itu kita memberikan apresiasi untuk pencapaian sekecil apapun. Kemudian kita berusaha terus-terusan dulu, usaha-usaha, dan hasilnya itu tetap kembali Tuhan yang memutuskan. Kemudian yang ketiga, kita harus senantiasa memiliki extra miles ya, dan harus berperilaku di atas rata-rata, dan mencari teman sebanyak-banyaknya. Jadi perluas jaringan, dan yang terakhir, jangan pernah mengabaikan detail suatu pekerjaan. Dan langsung saja kita buka sesi tanya-jawab. Silakan raise hand, langsung di-unmute, baru langsung kita diskusi. Kalau tidak mau ini, boleh juga ditulis di chat untuk pertanyaan yang ingin diajukan. Ayo Bapak Ibu yang ingin... Kalau memang nggak ada, silakan Coach Fatwa atau Coach Hari untuk menambahkan atau sharing pengalaman. Silakan. Untuk memancing pertanyaan, Coach Hari biasanya kan jago tuh. Iya. Ya, monggo silakan Coach Fatwa. Boleh, terima kasih Coach Salis, luar biasa ya pemaparannya. Sangat lengkap kalau saya bilang. Ya, tadi awalnya saya berasa, wah ini tadi kan berkarir ya di era digital ini gitu kan. Terus tapi awalnya kita dibawa dulu memahami diri kita kan tentang otak tadi. Habis otak baru tuh mulai disambungkan dengan robot ya. Bahwa kita juga di tengah digitalisasi ini, zaman teknologi yang luar biasa ini, robot yang canggih gitu.
Nah, mungkin orang juga sekarang banyak yang memuji-muji robot gitu. Nah, tapi pada dasarnya kan sebenarnya kita lebih hebat dibanding robot itu. Nah, terus tadi juga di akhir di highlight sama Coach Salis kan ada ya, tadi saya sempat catat juga yang key sukses tim digital area ya. Mana-mana hal-hal apa yang di garis kuning tadi ya, yang nggak bisa digantikan oleh robot gitu. Nah, pertanyaan saya sih seberapa bisa kita mengenal diri kita supaya kita bisa lebih hebat dari robot. Gitu. Ya. Ya, karena memang robot itu memimik meniru ini kita kerja otak manusia. Makanya namanya AI ya, artificial intelligence. Jadi intelijen yang dibuat artificial gitu ya. Nah, itu memang dasarnya dari situ. Katakanlah gini, kalau robot itu dibikin, kalau ada katakanlah melihat sesuatu gini, jadi kalau mendung gitu ya, mendung itu kan orang biasanya itu mau hujan gitu ya, sehingga didesainlah ya bahwa kalau mendung hujan gitu. Padahal belum tentu gitu kan. Nah, faktor-faktor itu yang kemudian masuk ke big data, kemudian dikumpulkan ke otaknya robot itu seperti itu. Misalnya seperti kalau mobil gitu ya, dia pakai sensor, kalau udah dekat sekian ini dia akan ada sesuatu yang akan merembet, dia akan belok. Jadi otak robot pun dibuat gitu. Nah, sekarang udah mirip kalau saya lihat videonya itu tadi saya upload gambar-gambarnya itu, ya benar-benar bisa ini, tapi ya hal yang bisa digantikan oleh robot ya seperti tadi, respect yang benar-benar melihat orangnya gitu ya, kemudian eye contact, kemudian tadi ada melihat sesuatu tuh di picture-nya gitu, nggak bisa oleh robot. Jadi katakanlah ada kesalahan ini ya, kalau manusia bisa runut ya, ini kesalahan ini apa gitu. Makanya kalau kita membuat program atau membuat ya sederhananya ini website gitu ya, itu agar tidak bisa di crack atau tidak bisa di ini robot. Tadi kan ada robot jahat ya. Itu biasanya kita pakai simbol-simbol yang memang, makanya kalau kita bikin password biasanya ada tuh napka jadi lupa. Jadi kayak simbol captcha coach. Captcha, oke. Ya, I'm not robot. Ya, children action ya? Ada singkatannya gitu ya, captcha. Nah, itu dibikin seperti itu. Itu yang sederhana aja robot nggak bisa gitu. Kayak misalnya ada gambar mobil gitu ya, banyak. Pertanyaannya adalah coba beli gambar mobil itu kan biasanya kita klik yang gambar mobil yang mobilnya ini ada yang gambar atau katakanlah traffic light gitu ya, itu robot nggak bisa gitu. Bahkan huruf yang kemudian dibikin itu robot nggak bisa. Nah, itulah yang nggak bisa digantikan, salah satunya ya. Jadi memang otak manusia mencoba dibikin ini sehingga kalau kita ingin sukses mengenali diri ya mengenali otak kita dulu dengan tes ya, bahwa kita terus cenderungnya seperti apa sih, pribadi kita seperti apa sih, ya cocoknya pekerjaan seperti apa. Nah, itu ada ininya, ada ilmunya. Jadi mengetahui keberbedaan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang kemudian bisa disimpulkan bahwa itu adalah dominannya dia. Iya. Coach. Oke, Coach Salis. Ini ada pertanyaan, Coach, dari Pak M. Bagus dari Semarang. Coach, tantangan apa bagi suatu energy company di digital era, dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan bagi suatu energy company ya di digital era saat ini, dan bagaimana cara mengatasinya? Iya. Pertama tantangannya karena
energi sekarang ini untuk dari yang energi dari fosil itu kan sudah semakin langka. Langka artinya cadangannya semakin tipis gitu ya. Dan sekarang sudah digantikan oleh energi baru dan terbarukan namanya. Jadi energi baru itu seperti biodiesel atau biometanol yang dengan kelapa sawit itu energi baru. Tapi energi terbarukan itu seperti matahari, laut, gelombang laut, angin, itu energi terbarukan. Nah, tantangannya untuk di era digital ini ya perusahaan energi seperti itu. Kalau kita bekerja di fosil energi, maka ininya kompetitornya adalah renewable energy. Cuma yang di renewable energy itu cuma satu masalahnya sebetulnya. Dia belum bisa menyimpan energi itu dalam satu storage yang handal gitu. Sehingga masalahnya sekarang bagaimana menciptakan baterai yang tahan untuk menyimpan energi yang begitu besar melalui matahari atau angin gitu. Jadi sekarang kalau itu ditemukan dan bisa murah, itu udah yang namanya fosil fuel itu ya tinggal untuk keperluan yang lain gitu, untuk petrokimia seperti membuat sebagai bahan baju atau bahan-bahan bangunan yang pakai ini akrilik atau apa yang memang diperuntukkan dari yang bahan dasarnya itu adalah fosil fuel gitu ya, migas atau batu bara gitu. Tapi kalau untuk energi listrik sendiri udah bisa digantikan oleh tadi renewable energy atau energi terbarukan namanya. Jadi untuk mobil listrik nanti listriknya bukan dari listrik dari diesel atau dari batu bara lagi, tapi dari solar cell dan sebagainya. Nah, nanti mungkin ada sesi sendiri tuh tentang tantangan energi baru dan terbarukan atau apalah, nanti kita ngobrol mengenai itu. Ini sesi lain. Khusus ya, Coach. Khusus. Bisa ada ya, jadi nyambung gitu. Siap. Oke, Coach. Mungkin karena ini belum ada yang bertanya ya, mungkin saya tanya dulu, Coach. Tadi kan ada salah satu solusi tuh, salah satu kunci sukses terkait dengan kita harus ada extra miles ya. Kadang-kala kan kita merasa saya ini anggaplah di human capital. Ya udah saya fokus di situ aja. Saya nggak mau belajar yang lain. Atau saya di finance. Ya udah saya fokusnya di finance saja. Bagaimana menurut Coach Salis terkait hal ini? Ya, jadi kita kalau ingin sukses, selain tadi ada beberapa daftar, itu kalau kita untuk mudah diingat itu, jadilah kita sebagai T-shape person. T-shape itu kayak T, huruf T ya. T itu tango. T itu ada yang ke samping, kemudian tajam ke bawah. Biasanya ke bawahnya agak dalam, agak sama. Itu artinya apa? Sebagai seorang mau bekerja, atasan bahkan bawahan, itu kalau kita punya T-shape sebagai T-shape person, itu akan lebih mudah mencapai karir yang lebih tinggi. Artinya apa? T itu adalah kita bukan hanya mengetahui kerjaan kita, tapi harus tahu kerjaan peer atau teman-teman kita. Jadi kita multi talent. Multi talent artinya kalau dia akuntan atau seorang keuangan, paling nggak dia tahu tentang ilmu tentang IT atau tahu tentang ilmu SDM, walaupun kulit-kulitnya secara umum, tapi dia harus menguasai ilmu keuangan gitu, yang dia memang sebagai pekerjaannya, sehingga orang sebagai sumber bertanya. Atau katakanlah orang IT, dia harus tahu kalau ditanya mengenai IT apa tentang IT, dia tahu dalam gitu, tapi dia tidak melupakan ilmu-ilmu yang ada di sekitar dia, bahkan yang ilmu dalam tanda kutip untuk pergaulan atau networking atau sosial ya. Katakanlah dalam satu perusahaan akan mengadakan perayaan nanti lagi 17 Agustus, memerlukan MC gitu untuk upacara nggak ada. Nah kalau kita kebetulan
ada di situ, kemudian ada siapa yang mau. Nah, itu untuk melatih kita multi talent sebagai multi talent person atau key person, itu suatu kesempatan dan opportunity untuk mengembangkan diri. Gitu. Atau katakanlah seorang jago IT tapi ada ini lagi masalah masih ada demo, gitu. Dia diminta untuk negosiasi. Ya harusnya dia bisa melakukan itu. Nah, itulah disebut multi talent. Nah, sehingga dalam teori di future leaders itu dicirikan oleh tiga. Tiga itu didominasi, satu adalah orang yang inovatif. Inovatif itu dicerminkan oleh yang muda-muda, ya. Yang umur ya sekarang milenial udah tua juga, udah 30-an yang disebut milenial. Tapi itulah yang muda-muda biasanya kreatif, jadi inovatif. Kemudian yang kedua adalah multi talent. Nah, multi talent dicirikan oleh sifat tadi, kalau kita lihat psikologi maupun dari brain, adalah perempuan. Perempuan itu lebih multi talent dibanding laki, gitu ya. Sehingga kalau kita atau mungkin istri kita, gitu ya, dia bisa masak sambil nonton TV, sambil gendong bayi, itu masih connect gitu. Ditanya acara TV-nya apa, dia tahu gitu ya. Kemudian masaknya nggak gosong, bayinya juga nggak nangis gitu. Itu tiga pekerjaan bisa jadi satu. Tapi kalau laki-laki nonton bola, ya udah nonton bola, ada disuruh jagain, ada katakanlah kompornya ada lagi masak ya sampai gosong gitu ya ini. Jadi karena fokusnya satu. Itu memang udah dari sananya begitu. Casingnya seperti itu. Nah, itu harus dipahami. Jadi yang kedua adalah cirinya adalah multi talent. Jadi pertama inovatif, kemudian multi talent. Yang ketiga adalah inklusif. Inklusif itu dicirikan oleh orang-orang yang senang sharing, senang ngobrol, senang berbagi, sharing, mengajari gitu ya. Karena belajar yang terbaik adalah dengan cara mengajar. Saya percaya itu, karena makanya saya senang kalau untuk sharing itu, karena belajar yang baik adalah dengan cara mengajar. Jadi tiga ciri itu adalah top leader, future leader, atau bahkan future katakanlah employee atau pekerja yang akan sukses adalah yang mempunyai sifat tiga gitu. Jadi bukan multi talent kemudian kita jadi bersifat kayak perempuan, enggak ya. Kita mencontoh bagaimana perempuan itu bisa multi talent gitu. Nah, itu dengan T-shape tadi. Jadi tiga itu yang akan bisa meraih sukses di dunia ke depan, itu yang penuh. Jadi VUCA tadi, VUCA itu perlu tiga tuh. Jadi inklusif itu adalah orang yang sering berbagi. Nah, itu dicirikan oleh netizen, bukan citizen tapi netizen. Itu yang ketiga. Itu gitu. Jadi orang yang senang main IG atau Facebook itu ya memang inklusif ya, dia senang sharing, tidak untuk dirinya sendiri. Mungkin itu Coach Ari. Oke Coach, ini kebetulan ada pertanyaan dari Ibu Winda. Coach, bagaimana cara menghadapi pimpinan yang tidak mau menerima ide atau cara kerja bawahannya, otoriter, dan tidak pernah mau sharing masalah kerjaan? Wah, ini pimpinannya harus di-coach ini. Iya, tadi kan ada ya, 4 area tadi ya. Iya, Bu Winda. Ya. Monggo, Coach. Oke, Bu Winda terima kasih. Bu Winda terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan common ya, artinya yang sering muncul begitu. Karena memang mungkin tidak satu frekuensi gitu ya dengan Ibu Linda sendiri. Apa ini berlaku untuk semua anak buahnya atau ke Bu Linda sendiri? Ini juga saya harus tahu informasinya. Kalau memang dia otoriter itu ke semua orang, nah berarti ada yang salah. Ada yang salah dalam arti bukan yang salah, tapi ya kurang match dengan posisi yang dia di situ. Karena seorang leader harusnya tidak begitu. Kalau seorang leader yang ideal, dia harus mengayomi dan ini. Karena ada perbedaan antara leader dan manajer. Manajer dan leader itu berbeda. Sehingga kemudian orang
sekarang ini ada namanya manager leader gitu ya. Itu ya gabungan dari duanya, leader manager. Karena sifat seorang manajer itu memang instruktif gitu ya. Orang yang pokoknya aturannya begini harus begitu. Tapi kalau leader sebetulnya enggak. Dia selalu punya jalan. Jadi kayak Gojek ya, selalu ada jalan lain. Selalu ada jalan gitu yang untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah itu leader sebenarnya mengayomi, kemudian membuat semangat. Tapi kalau yang dialami oleh Bu Winda ini, rupanya pimpinannya itu ya kita harus sebagai anak buah kita harus tahu dulu ininya apa sifatnya itu seperti apa pimpinan kita. Sebelumnya kita juga harus mengetahui diri kita sendiri, kita itu sifatnya seperti apa, apakah kita responsif atau punya lebih dominan feelingnya, apa rasionalnya, apa kita seorang yang spontan sehingga apa kemudian dikomen gitu ya, apa seperti apa. Ini juga ada penilaian terhadap diri kita sebelum kemudian menilai orang lain. Nah, untuk kasus semacam ini kita harus melihat apakah ini frekuensinya sama enggak, karena akan sangat sulit gitu seorang yang memang dominan dia sebagai orang yang punya feeling yang besar, kemudian bertemu dengan orang yang mengandalkan rasio. Jadi mungkin Coach Hari nanti bisa menambahkan ini yang sudah, atau Coach Pablo. Silakan. Kalau saya jawabnya begitu. Mungkin Coach Hari bisa nih, karena Coach Hari ahlinya. Jadi kalau pertanyaannya dari Ibu Winda ini, kalau kita melihat dari neurological dominance ya, bahwa tipikal atasan otoriter itu kecenderungannya reasoning. Jadi untuk mengatasi tipikal atasan yang seperti itu, sebaiknya kita harus tahu bagaimana pola pikir atau pola logika dari atasan kita. Kalau kita sudah mengetahui jalan logikanya beliau, jadi kita harus ngasih penjelasan berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan data-data. Jadi ketika ngajuin sesuatu, itu harus menjelaskan reasonnya apa sih. Kita harus bisa meyakinkan beliau bahwa ide atau gagasan yang kita ajukan itu udah sesuai dengan prosedurnya. Karena kalau orang otoriter itu kecenderungannya, itu logikanya yang nomor satu, yang jalan duluan. Mungkin bisa ditambahkan oleh Coach Fatwa. Ya, jadi terima kasih pertanyaan Coach Winda ya, Winda Kusanda, Bu Winda. Yang dibilang Coach Hari itu benar sekali ya, karena dalam pendekatan neurological dominant ada yang kita sebut 4 area otak ya, ada dominan spontaneous, ada dominan feeling, ada dominan spesifik, sama dominan reasoning. Kalau yang teman-teman yang sudah hadir di tensi pertama ya, kita sempat bahas tuh sedikit ya, dan ada beberapa teman-teman juga yang ingin lebih tahu lebih jauh tentang hal ini gitu. Nah, kalau orang yang bicara dengan logika, ya, bicara dengan tidak mau menerima ide atau cara kerja bawahannya, itu biasanya dia merasa belum terjawab tuh. Apa alasannya? Ya, jadi belum masuk di otak dia. Kenapa idenya ini gitu? Jadi reasoning tadi belum diterima oleh atasannya Bu Indah tadi. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah ya harus diperkuat dengan data dan fakta, karena orang ini sangat senang jika disajikan fakta-fakta yang clear dan jelas, gitu. Ya, jadi dia akan senang tuh ngebahas tentang fakta-fakta yang ada ini. Dari mana ini berasal, gitu kan? Logikanya seperti apa, masuk apa enggak? Kalau cuma katanya, gitu ya, menurut saya itu nggak kepake tuh mereka tuh. Sebaiknya mungkin akan seperti ini, enggak, tapi harus disajikan dengan fakta-fakta. Itu Bu Indah ya. Nah, tapi bisa juga sebenarnya orang ini dilihat lagi nih keseharian dari atasannya, Bu Indah. Selain beliau reasoning, bisa jadi mungkin atasannya adalah orang misalnya yang spontan. Apakah atasannya juga punya banyak ide? Ya, jangan-jangan dia tidak mau menerima ide, tapi ide pun tidak pernah lahir dari beliau. Nah, kalau misalnya
atasannya juga orang yang idenya selalu dari dia, dan orang ini memang, atasan ini memang sangat banyak ide-idenya dan ingin selalu segera dilaksanakan. Nah, ini orang ini berarti atasan ini tipikal spontanis juga. Nah, nanti bisa dilihat jadinya Bu Winda mau masuk dari area mana, ya. Tergantung needs-nya, tergantung transaksinya kalau saya bilang ya. Pada saat misalnya atasan ini tadi bilang ide dia ini harus segera dijalankan, ya mau nggak mau kita harus bilang siap, laksanakan dulu. Yang penting bagi dia itu dikerjakan dulu. Nah, nanti baru kumpulkan data, kenapa ide ini harus misalnya kita tunda, atau misalnya kenapa ide ini harus kita ganti dengan yang lain. Harus dapat datanya dulu. Tapi jangan dibantah langsung, karena kalau dibantah langsung itu tidak akan mempan bagi dia. Gitu ya, Coach Hari ya. Siap. Gitu. Oke, makasih Coach Fatwa. Semoga terjawab ya Ibu Winda. Kemudian kita ada pertanyaan dari Pak Doni. Coach Salis izin bertanya ya. Terkait digital era, bagaimana menyikapi adanya perbedaan generasi Gen X, milenial, or Gen Baby Boomers dengan culture yang ada? Jadi ini perbedaan generasi ya. Monggo Coach Salis. Oke, terima kasih Pak Doni. Oke, jadi memang saya merasa beruntung karena kita mengalami zaman yang analog sampai ke kejedikatan umur ya. Mengalami bagaimana dulu memakai apa namanya ada kaset gitu, kayaknya Coach Fatwa juga mengalami juga ada side A, side B gitu ya. Itu sampai kemudian jadi apa disk untuk itu, sampai ke flash disk, sampai ke kecil lagi sekarang smartphone. Jadi memang itulah yang apa membuat digital era sekarang ini bagi seorang yang tidak mengikuti itu akan tertinggal sekali gitu, karena tadi kecepatan untuk satu teknologi mencapai sekian user itu sekarang sangat cepat gitu, sehingga beruntunglah bagi teman-teman atau mungkin yang generasi saya sebut sebagai kolonial dan milenial gitu. Yang kolonial itu mengikuti teknologinya sampai sekarang itu bisa lekat dengan teknologi sekarang, bisa bikin website dengan ini sendiri dan sebagainya. Saya dulu belajar website itu tahun 94 itu ya dengan bahasa hypertext gitu ya, HTTP itu hypertext benar-benar kalau bikin garis itu apa simbolnya itu. Sampai sekarang dengan adanya aplikasi yang sudah canggih, bikin website mungkin 2-3 jam udah selesai. Kalau dulu berhari-hari gitu. Nah, itulah kemudian yang kemudian melatar belakangi culture yang ada disconnect biasanya. Kalau apalagi kalau misalnya orang tua yang memang dia acuh tak acuh atau nggak mempedulikan dengan perkembangan teknologi, dia masih tetap ke konvensional, ketemu yang sekarang anak-anaknya kemudian pakai ini, wah itu sangat bermasalah gitu ya. Tetapi ada jeleknya juga yang tadi saya tampilkan, yang di kereta tuh orang pada pegang walaupun di tengah kerumunan seperti itu, jadi kesepian di dalam keramaian itu benar-benar terjadi. Dan itulah yang kemudian kalau saya ngobrol sama Coach Fatwa, inilah kondisi yang diciptakan Tuhan gitu ya, bahwa untuk melatih kita nantinya itu benar-benar masuk ke dalam lonely future gitu ya. Jadi kesendirian di masa depan, di mana kita memang harus mempertanggungjawabkan diri sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa menolong kita. Even keluarga kita, anak kita, saudara kita, atau istri kita, suami kita, itu kita masuk ke dalam suatu zaman atau satu masa lonely future gitu ya. Dan sekarang udah terasa. Dengan adanya Zoom seperti ini di dalam rumah, kalau yang punya anak mungkin masih SMP, SD, dia belajar sendiri, pakai gadgetnya gitu ya. Kemudian ibunya juga
ngobrol arisan sendiri, bapaknya juga kerjakan kantor sendiri karena WFH itu. Sehingga bukannya WFH sekarang, tapi apa sleeping in the office gitu istilahnya. Jadi apa? STO gitu, sleeping in the office. Jadi kita kayak tidur makan itu di kantor atau di rumah gitu. Karena pekerjaan kantor dan dibawa ke rumah semua sekarang. Interaksi dengan keluarga berkurang gitu. Jadi itu mungkin yang perbedaan generasi, kemudian adanya culture yang seperti itu. Itu Coach Rani. Oke, thank you Coach. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan close sesi kali ini di pukul 22.00 tepat ya. Dan apabila masih ada pertanyaan, boleh join di link Telegram atau link grup WhatsApp biar kita bisa komunikasi satu sama lain. Dan minta tolong Bapak Ibu sekalian untuk mengisi feedback kegiatan kita kali ini melalui link bit.ly/feedback tensi. Monggo kalau ada lagi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Kalau di tempat saya masih sore, jadi tenang aja nih, masih cerah ya Coach. Angin juga enak nih lagi. Lumayan, kalau tempat lain udah malam kali ya. Bapak hijaunya nggak ada tuh, Coach. Coach ada. Nanti saya ambilin. Oke, sebelum kita closing statement ya, kita akan sesi foto bersama dulu. Mohon perkenan Bapak Ibu untuk open kamera dan menampilkan wajah terbaiknya. Oke, ini masih ada beberapa. Kita akan foto bersama sebelum ada closing statement dari Coach Salis. Ini masih ada beberapa yang masih belum di-on-kan kameranya. Ada Pak Dedi, Bu Gita. Ada mukanya udah ngantuk kayaknya Coach Ari. Karena untuk yang di daerah timur ini udah jam 12. Oh iya. Dipaksa melek dulu ya. Pakai kacamata hitam boleh ya? Oke, siap ya Bapak Ibu. 3, 2. Oke, sekali lagi. Dipindahkan dulu. Sekali lagi, 3, 2. Oke. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita tutup ada closing statement dari Coach Salis. Monggo, silakan Coach. Oke, pertama saya ucapkan terima kasih pada semuanya yang telah mengikuti sharing kali ini, tensi di 14 Juli 2020 ini. Terutama sebagai foundernya Coach Hari dan Coach Fatwa, terima kasih. Ada Coach Doni dan Coach Aan juga di sini. Terima kasih rekan-rekan. Dan teman-teman yang di Indonesia bagian timur, mohon maaf ini udah terlalu malam. Dan juga yang dimanapun berada, mohon maaf kalau ada salah kata-kata dan salah presentasi. Insya Allah kita nanti ketemu di waktu selanjutnya dalam mungkin sharing topik yang lain. Jadi jangan melewatkan tensi, jadi di setiap Selasa malam jam 20. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikianlah rangkaian acara tensi kita pada malam ini. Dan sebagai informasi bahwa tensi pekan depan itu akan dibawakan tema tentang Be a Professional Sales yang akan dibawakan oleh Coach Aan. Kebetulan Coach Aan ada di sini. Silakan lambaikan tangannya Coach. Oke, ini bocoran. Coach Aan yang akan membawakan bagaimana sih menjadi sales yang profesional. Oke, akhir kata, sekian dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian.
Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Coach Salis. Oke, thank you. Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Terima kasih Mas Ari. Masih coach yang lain. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah join.